kerukunan umat beragama itu belum seutuhnya dilaksanakan, masih hanya sebatas tertulis di buku tulis atau hanya sebatas digaungkan di dalam mimbar-mimbar agama masing-masing, tetapi pelaksanaannya masih jauh dari kata sempurna. Menurut saya, kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia sudah bagus, tapi belum mencapai 100%. Saya berpendapat kalau dihitung skalanya dari 10 sampai 100, baru di level 80. Kenapa? Karena masih ada segelintir golongan yang suka mengganggu kebebasan beragama umat lain. Ada yang melecehkan Nabi Muhammad SAW, ada yang menginjak Al-Quran, dan sebagainya. Dan juga menurut saya, kerukunan agama Islam sebagai agama saya dengan umat lain sudah bagus. Cuma begitulah, masih ada rintangan di sana-sini, masih ada juga pelecehan. Demikianlah menurut saya pendapat saya di kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia. Terkait dengan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, menurut saya dari sudut pandang kekristenan memang sudah cukup baik. Hanya saja masih ada oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang ingin mencoba mengganggu stabilitas atau kerukunan umat beragama di Indonesia. Padahal berdasarkan Pancasila, kita ketuhanan yang Maha Esa itu kan hak segala warga untuk memilih atau menganut agamanya masing-masing. Kalau menurut ajaran kami di Kristen, antar umat beragama itu kami mesti ada kasih. Kita harus mengasihi sesama manusia, sedangkan musuh kita harus kasihi. Apalagi kita sesama manusia, itu ajaran dari kami. Jadi kami terapkan itu dalam hidup kami. Sebagaimana kita lingkungan kita kan kita nggak Kristen semua, kita kan beradaptasi dengan agama suku yang lain. Tapi ajaran tadilah yang kami pakai, mengasihi tadi, kasih. Dalam ajaran agama Islam, sesuai dengan yang dicontohkan Nabi besar Muhammad SAW, kerukunan antara umat beragama sangat penting dijaga. Dengan saling menghormati, saling menyayangi, saling menjaga. Dan juga sesuai dengan yang tertera dalam Al-Quran, dalam bahasa Arabnya, lakum dinukum waliyadin, di mana artinya bagiku agamaku, bagimu agamamu. Dalam ajaran kami, dalam ajaran agama yang saya anut, yaitu saya seorang penganut gereja Katolik. Dalam gereja Katolik itu ada salah satu artikel Nostra Aetate, bagaimana gereja menghormati setiap agama yang ada di dunia ini, yang ada di negara kita, khususnya di negara Indonesia. Dalam gereja Katolik, bahwa agama itu, ajarannya itu tetap dihormati, di mana kita juga orang yang berbeda harus saling membantu. Kita juga harus saling memahami antara agama yang satu dengan agama yang lain, tetap memperjuangkan kebersamaan, tetap memperjuangkan juga keberbedaan, tetapi melihat apa yang bisa disatukan sehingga menjadi sebuah hasil yang baik, menjadi sebuah hasil karya yang baik atau keberagaman yang baik. Itu menurut ajaran gereja Katolik. Menciptakan suasana toleransi di antara masyarakat atau dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, setiap warga itu harus menerima perbedaan, baik itu suku dan agama. Yang kedua adalah memahami setiap orang yang berbeda, menghormatinya. Misalnya
ketika ada orang yang sedang menjalankan ibadahnya, baiklah orang yang berbeda itu menghormatinya. Contoh, ketika misalnya ada kegiatan sholat di masjid, orang yang ada tinggal di dalam sekitar itu harus menghormatinya. Contoh dengan cara mengurangi volume-volume agar orang yang menjalankan sholat tadi khusyuk. Dan juga sebaliknya seperti itu apabila misalnya ada ibadah di rumah-rumah di dalam agama Kristen, baiklah orang yang non-Kristen juga menghormatinya tanpa memasang musik-musik atau suara-suara yang kuat. Dengan itu adalah salah satu toleransi yang baik dijalankan di dalam masyarakat. Saya pikir menjalin hubungan itu mudah ketika memang kita mau saling memahami dan mengerti satu sama lain, penganut agama yang berbeda dengan yang berbeda. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi, memang kalau kita memang punya keinginan untuk bisa bercampur di dalam situasi yang heterogen tadi, bermacam-macam tadi, namun kita memiliki visi yang sama, bahwa kita saling menghargai dan menghormati, maka aku pikir itu tidak sesuatu yang tidak sulit untuk kita tempuh. Asal saja kita sesama beragama mau saling menghargai. Untuk menciptakan suasana yang harmonis di tengah-tengah masyarakat heterogen antar umat beragama, kita tidak ada membedakan pergaulan antara sesama umat beragama, saling bergaul di tengah masyarakat, saling berdiskusi, saling bermusyawarah di dalam hal masalah perlingkungan, keamanan, dan ketertiban lingkungan di luar masalah ubudiyah. Menurut pandangan saya selaku Islam, untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di dunia ini, yaitu tetap intinya saling hormat menghormati bagi pemeluk agama sendiri, untuk saling menghormati kepercayaan dan keyakinan yang dianut masing-masing umat beragama. Sehingga ketika adanya saling menghormati, saling memberikan kebebasan, saling menghargai, maka akan terciptalah kerukunan antar umat beragama, apakah itu dari segi Indonesia maupun skala dunia. Setiap orang harus tetap menghormati perbedaan, ya, tidak dipaksakan harus masuk ke dalam agama tertentu, tetapi menerima perbedaan itu sebagai sebuah anugerah yang indah, menerima perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan dengan cara apa? Menghormati teman kita atau siapapun yang berbeda daripada kita. Itu adalah salah satu contoh untuk menegakkan toleransi di antar kita masing-masing. Kita harus menciptakan itu tadi, menciptakan rasa perikemanusiaan. Jadi saling menghargailah, menghormati agama yang berbeda dengan kita dan membuka hati kita biar bisa kita berhubungan dengan orang-orang yang dari segimanapun datang sama kita harus terima, harus kita bisa bekerja sama yang baik, dan kita jangan ada kita ciptakan permusuhan. Kalau bisa kita bersahabat dengan agama apapun, apalagi terlebih-lebih udah di dunia, katanya seluruh dunia. Mau kita ciptakan ya supaya Indonesia ini maju dan bisa ditiru bangsa lain. Ya, pemerintah memang memiliki peran yang cukup penting untuk menciptakan kerukunan. Maka kita berharap bahwa dari mulai tingkat pusat maupun tingkat provinsi, kota, kecamatan, bahkan kelurahan, bahkan tingkat lingkungan barangkali. Ini adalah wakil-wakil pemerintah. Maka saya pikir, kalau menurut saya, seringlah kita buat semacam pertemuan-pertemuan komunitas umat beragama, bagaimana supaya kita menciptakan untuk menyatukan persepsi agar kita bisa
menciptakan kedamaian dan saling menghargai dan bertoleran antara umat yang beragama. Pemerintah di sini harus tegas dalam memberikan peraturan bagaimana cara menciptakan toleransi, di mana sampai hari ini pemerintah masih belum seutuhnya melaksanakan toleransi itu dengan baik dan benar. Misalnya, masih banyak orang-orang yang melecehkan agama, ajaran agama tertentu, tetapi biasa-biasa saja, tidak ada kepedulian. Dan juga apabila misalnya ada dari agama minoritas yang memberikan pelecehan atau penghinaan pada agama lain, tetap juga masih ada. Jadi di sini pemerintah harus tegas untuk memerangi sikap-sikap intoleransi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu mengatasnamakan agama. Jadi pemerintah di sini harus menjadi penengah, menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Menurut pendapat saya dan juga bagaimana strategi pemerintah dalam hal menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu memberikan kebebasan terhadap pemeluk umat beragama dan juga memberikan keluasan terhadap rumah-rumah ibadah dan memberikan kenyamanan masing-masing rumah ibadah dalam hal kerukunan antar umat beragama, sehingga terciptanya kenyamanan dan juga kerukunan antar umat beragama di lingkungan pemerintah juga harus demikian.